Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, ilmu memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan. Apapun kegiatannya, jika didasari dengan ilmu, pasti akan bermanfaat. Terutama dalam melaksanakan sebuah ibadah, kita harus belajar dari ilmu para nabi. Dikisahkan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan tersebut merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kelalaian Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa sedang berbicara di hadapan kaumnya dan mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Nabi Musa pun menjawab sendiri, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Maka dari itu Allah mempertemukan Nabi Musa kepada orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi darinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pun memberikan syarat jika ingin belajar kepadanya. Syaratnya hanya satu, yaitu selama berguru dengan Nabi Khidir, Nabi Musa harus bisa bersabar dan jangan menanyakan apapun ketika melihat keanehan-keanehan yang akan terjadi. Melihat persyaratan yang tidak begitu sulit, akhirnya Nabi Musa pun mengikuti perkataan Nabi Khidir. Suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan bersama-sama. Nabi Musa melihat Nabi Khidir sedang melubangi kapal yang sebelumnya mereka tumpangi dengan gratis. Hasilnya, kapal milik seorang nelayan itu bocor dan tidak bisa ditumpangi lagi. Nabi Musa pun bertanya, "Kapal ini telah mengangkut kita tanpa meminta imbalan, tetapi kenapa engkau sengaja melubangi kapal mereka?" Nabi Khidir pun menjawab, seperti yang terdapat pada Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 72-73. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Nabi Khidir pun memaafkan kelalaian Nabi Musa atas perjanjiannya di awal. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan keduanya bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asik bermain. Kemudian Nabi Khidir menghampiri salah satu anak dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Nabi Musa pun bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Kemudian Nabi Khidir menjawab seperti pada ayat selanjutnya, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 75. Maka keduanya kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampailah pada suatu desa. Pada desa tersebut terdapat rumah warga yang hampir roboh temboknya. Dengan inisiatif, Nabi Khidir pun membetulkan rumah yang hampir roboh itu. Setelah kejadian-kejadian yang membuat Nabi Musa bertanya-tanya, kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Ketika Nabi Khidir melubangi perahu yang menjadi tumpangannya secara gratis, sebenarnya Nabi Khidir mengetahui akan ada perompak yang menjarah kapalnya di perjalanan nanti. Kemudian, Nabi Khidir pun menjelaskan alasan dirinya membunuh anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Menurutnya, anak kecil itu merupakan anak nakal dan jahat ketika besar kelak. Mungkin dengan membunuh anak itu merupakan hal terbaik untuk mencegah kemungkaran yang akan dilakukannya di masa depan nanti. Selanjutnya, ketika Nabi Khidir memperbaiki rumah yang sudah hampir roboh, sebenarnya itu adalah harta warisan untuk anak yatim yang harus dijaga. Namun, ketika sedang membangun,
Nabi Khidir pun berkata dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 77-78. Nabi Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia menegakkan tiang rumah yang hampir roboh itu. Nabi Musa berkata, "Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu." Dan hal yang perlu dipahami adalah ketika Nabi Khidir melakukan semua tindakan di atas, semata-mata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan kisah bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam ini. Wallahu a'lam bishawab.